Sobat Ambiar. Pagi. Salam sejahtera. Pagi ini Selamat kami pagi. bertiga itu mau paduan suara karena kita pakai hitam putih. Oh iya kok Oke, bisa zebra sih? cross kita bertiga Padahal ya. kita nggak janjian loh. Emang Iya. sehati lah kita mah. Tapi Kenapa? ngomong-ngomong peran 86, Lita sekarang makin cantik ya. Iya Om aja. Berhasil operasi. Selamat ya Lita, sekarang wajahnya sudah berubah semenjak operasi usus buntu ya. Lita kemana sih libur mulu? Apalagi dia? yang main gendang itu biru makin cakep sekarang ya. Tukang kendang semakin ganteng. Oh ya, senyum dong. Rian senyum. Senyum. Mangap. Mangap. Ya, masa kita 6 tahun barengan baru tahu dia ompong? Iya. Emang ompong? Coba, nih. Jahat banget. Kameramen juga jahat banget langsung di close up. Guys, kita 6 tahun baru tahu dia ompong loh. Baru jatuh katanya kemarin. Baru jatuh. Oh, baru jatuh. Oh, baru jatuh. Jatuh di mana? Ya Allah, udah mukanya Kena udah pintu. makin ganteng, makin cerah, giginya benerin sekarang. Kena pintu. Kena Pintunya pintu. nggak apa-apa. Kasihan kita baru tahu ya ampun. Kasian ya pintunya. Buka donasi boleh nggak sih buat tukang kendang kita? Giginya kurang lengkap ya nggak apa-apa, yang penting keluarga lengkap sehat ya. Sama seperti bintang tamu kita yang pertama ini pasangan suami istri. Betul. Mereka dinobatkan sebagai pasangan selebriti. Romantis, aku suka banget sama ceweknya, istrinya itu manis banget Manis dari dulu. Indonesia banget Indonesia wajahnya. banget, yes. Suaminya juga ganteng dan pasangan yang paling langgeng tanpa ada pernah gosip iring sama huru-hara. sekali. Benar. Sekarang hadir bersama dengan putranya, Mahija namanya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Frans Mohede dan Amara. Panggilnya Mahija atau pernah saat Spanyol Mahia. Mahija. Mahija panggilannya adalah Harusnya Mahija. Ija panggilannya. Ija. Umur berapa sih sekarang? Umur 22. 22 tahun. Ini anak yang ke Pertama. yang pertama. Emang ada berapa anak, Kak? Ada 3. Ada 3, berarti yang terakhir umur? Terakhir Mau masih SMA kelas 18. 18. Gede-gedenya 26 tahun kan nikahnya kan nggak berasa ya? Atau berasa 26 tahun? Lumayan. Berasa. Cuman merasa sih. Merasa capek. Jadi lagi soalnya. Katanya, Kak. Kenapa? Maksudnya capek apanya? Enggak. Ya kan naik. Hitungnya kan. Ya. 26 tahun kebersamaan mereka, tapi sebelumnya kami Ya. ucapkan terima Terima kasih. kasih. Sama. Satu hal yang bisa bikin langgeng awet sampai dengan sekarang karena mungkin punya hobi yang sama-sama suka Muay Thai. Ini ya. Hai, oke. So jadi yang mulai Muay Thai duluan tuh siapa? Bareng sih ya. Hampir barengan sih. Iya Barengan. Iya. Udah berapa tahun Muay Thai bareng-bareng? Dari 2000. 2000. Ya 2000. Tahun 2000 lah. Oh, 2000. Ketika awal-awal Muay Thai lagi rame di Belum Indonesia. malah. Belum sih. Itu bahkan belum sama sekali ya? Iya. Belum banyak yang tahu. Belum. Karena masih kecil banget kita kumpulannya cuman beberapa. Justru kita nggak kayak nyampe 10 orang kayak ya, waktu ya. kayak kita bikin komunitas, terus abis itu kita belajar di Thailand. Oh wow, jadi seaktif sampai itu. Thailand Iya kalau nggak salah di Masih ada. Indonesia, di Jakarta aku pertama kali belajar 2010 ya kalau nggak salah ya. Udah mulai Iya. rame, Iya, rame. sekitar udah mulai 2010 sih banyak udah rame tempat segala macam buat Muay Thai. Jadi sampai belajar ke Thailand. Tapi sebelumnya, kenapa Muay Thai? Karena gini, kita berdua seneng olahraga bela diri. Ya seneng aja dari zaman sekolah. Cuman kan waktu itu tahun 2000-an kita lagi sibuk tuh syuting. Ya macam-macam lah, sinetron, manggung juga, nyanyi. Terus kalau mau bela diri yang lain kan harus pakai sabuk-sabukan tuh. Ada kenaikan tingkat, iya kan. Oke. Apa ya yang nyari gitu, totonya ngumpul sama beberapa temen, totonya ada olahraga yang, oh ini bisa dijadiin olahraga tapi metode latihannya lifestyle aja. Latihannya berat, tapi kan kita nggak perlu ada kenaikan tingkat segala macam. Nanti kalau kita absen, misalnya lagi sibuk yang lain, kita nggak naik tingkat dong. Alasannya karena sesimpel itu, karena kesibukan yang bisa match. Kan emang hobi sih sebenarnya. Aku dari kecil emang hobi bela diri. Taekwondo, kungfu. Oh ya, sampai kungfu. Merpati putih. Wow. Merpati putih karena satu keluarga besar aku memang merpati putih. Nggak silat. Nah terus abis itu tertarik sama Muay Thai gitu. Kebetulan
pasangannya juga dapat suka bela diri juga gitu. Sefrekuensi. Kebetulan suka ya. Iya. Tapi pernah nggak sih Kak mengalami cedera gitu? Sering. Cedera sih sering ya kalau dulu. Apa biasa cedera di mana Sampai kaki apa, kah? sampai- Kalau dulu biasanya kalau cedera biasa ya udah sembuh Ada sendiri. tukang urut nggak ada? Sembuh sendiri paling Kalau tukang zaman urut. dulu gitu, kalau sekarang udah ada Kalau zaman fisioterapi dulu, ya, iya. segala Kalau zaman Cedera sekarang paling- kalau cedera udah mikir-mikir. Karena terlalu banyak sosial media. Kenapa emang? Takutnya gini, takutnya gitu ya kan. Kalau dulu kan aduh cuek aja udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa berapa hari juga hilang. Oke, tapi ini ngomongin soal pasangan ini yang ternyata aktif untuk bikin komunitas Muay Thai. Jadi Iya. benar-benar aktif ngebentuk komunitasnya. Dulu awal mulanya anggota komunitas Muay Thai-nya berapa orang? Masih inget nggak? Wah kalau awal waktu pertama kali kita latihan sih kayaknya nggak nyampe 10 orang deh. Gak nyampe 10 orang. Nyampe 10 orang karena kita sama-sama mungkin sekitar 7-8 orang itu nyari source Muay Thai juga susah. YouTube juga pada saat tahun 2000 juga belum ada kan ya? Iya betul. Belum ada. Jadi kita nyari literasinya benar-benar dari materi cetak. Dan itu kurang. Oke. Jadi kan harus ke Thailand tuh. Oke, terus akhirnya terbanglah ke Thailand, belajar Muay Thai di Thailand. Karena sampai Muay berapa Thai itu lama? memang dari sana ya? Ya kan Muay Dari sana. Thai, Iya. Thailand, Muay Thai. Thai boxing sih sebenarnya. Dulu orang tahu Thai boxing. Orang taunya Thai Thai boxing. boxingnya. Muay Thai Berapa sama. lama belajar di Thailand untuk Muay Thai? Enggak sih, enggak lama-lama. Jadi Enggak sih. Kita- Sering aja kita kesana. kita sering bolak-balik jadi cuma latihan mungkin kayak 2 minggu balik. Oke, Cobain dong. wah, oke coba Kayak Muay gimana Thai ya. sih? Ha, Sobat siapa? Ambiar ini Muay Thai asli dari Thailand, Thai boxing ya. Dan ini kardio atau bisa menghabiskan kalori begitu banyak sekali, silakan ya. Dan biasanya kalau pertama kali coba badan tuh pegel-pegel banget. Rian lo udah pernah coba? Pernah beberapa kali. Dewi Setelah itu udah? aku berhenti karena Belum sih kalau 2 kali latihan badan bangun tidur langsung nyoba ya? sakit banget badan ya kan. Oh iya? Sakit sekali badan. Oke, kita lihat ya. Ini dia pasangan suami istri Amara dan juga Apa ya, Mas ngapain? Madi untuk Apa Muay nih, Thai. ngapain ini? berdua Gerakan Muay Thai, dasar mungkin. gerakan dasar. Gerakan dasar, oke. Yes. Gerakan dasar sebenarnya kayak boxing ya biasa ya. Ini sasaran ya? Ya, ini tetap jab, tetap Oh, oke, kita ada oh, ya. kita punya sarung handphonenya ya. Sarung handphone. Casing Hebatnya nih. handphone-nya ya. Kalau nggak muat Mas Frans dipegang aja mungkin ya. Kayaknya lebih cocok berat nih. iya. Iya, nggak muat kecil banget. Iya, Ini kecil banget. Oke, Kecil banget. dipegang barangkali. Amat. Ya udah itu lu pakai itu aja. Jadi kalau buat Aku nggak usah pakai. Oke, boleh. Harus Kalau pakai buat sobat ya? ambiar belajar Muay Thai, mungkin kalau zaman sekarang udah banyak tempat-tempat les Banyak, atau banyak. juga coach pelatih buat Muay Thai. Banyak banget. 1 jam juga sebetulnya cukup kalau baru mulai dan perlu dipahami juga ini sebenarnya memang dibilang mudah, nggak mudah, dibilang sulit ya lumayan. Iya. Oke, silakan. Iya. Karena kalau belajar di stance-nya dulu ya. Kalau stance tuh dia nggak boleh Dan itu cara sejajar. berdiri. Kalau sejajar, kalau begini, ini kalau nendang begini pasti akan goyang-goyang ya kan. Dia harus begini. Dan nggak boleh terlalu lebar. Kalau lebar tinju jadinya. Oh, kalau silat tuh Boxing. kuda-kuda bilangnya ya. Iya, kalau kalau Muay silat- Thai agak silat kayak pendek. berdiri sih sebenarnya berdiri biasa. Kalau lebih berdiri ya. Oke. Gampang. Ya, Ini yang harus kiri tangan di namanya atas. jab. Ah, Gini. Jab. Jab. ini jab. Jab. Iya, Ini jab. Oke. Ini namanya straight yang lurus. Pukulan yang lebih kuat. Oke. Ya, lebih kuat Ya, karena ini, tangan, badan juga harus diputar. orang suka bilang straight. Karena kadang-kadang atau cross. orang cuma mukul begini nih. Badannya Badannya justru harus pakai- muter. Tangannya harus pakai di Iya, harus Pukulnya pukul. Nah, Ini. Oh, Coba itu bisa jab, ngebantu lebih kuat ya. Iya, Yang ini straight coba. semua pakai bantuan ini kenceng loh. Mau rasain nggak? Pakai core-nya ya. core-nya. Kenceng banget. Nggak pakai tenaga, tangannya nggak pakai tenaga. Nggak, itu Itu nggak pakai pakai tenaga. badan doang. Sekarang pakai tenaga. Keren. Maksudnya ini nggak pakai tenaga. Cuma nge-swing badan Ini, aja. Ada juga bisa kayak gitu. Core aja, Oke. core aja. Itu sampai Kalau kaki, karena kan ini kan Uppercut. kombinasi Oh, ada sama kaki. kaki juga ya. Kaki kanan kiri kanan, naik. Bisa. Ini harus putar sampai sini. Oh, di swing juga, di Iya. juga. Oh. Dan ini harus badan harus gini, apa harus gini ditarik tangannya tuh harus benar-benar begini karena biar pinggulnya masuk ke dalam. Oh, Bisa. wow. Naik. Nah, awas. Gue pakai hak gila. It's okay, oke. Ini nggak gampang loh dan Seru ya suami istri ini ya. ini semua kombinasi antara tangan, Iya. pukulan, di swing. Semuanya. Sama sebenarnya ada satu lagi ciri khasnya Muay Thai itu pakai elbow. Ini pakai elbow. elbow. Oke, jab, ya. elbow, jab, elbow, kick. Elbow tuh begini. Oke. Cobain deh sobat ambiar benar. Lu kirain lu cobain.
elbow. 1 jam cobain, besoknya pegel-pegel Tapi badan. itu 1 jam, Iya, Oh, karena keringet. kalau middle aja dapat sih 500-an kalori. 500 Oh, kalori. iya? Wow. Itu oke, nyantai, let's go. nyantai. nyantai itu. Itu yang nyantai ya. Boleh tuh ya Ini kalau yang mau lebih ngurusin badan. Dapat. Iya, jadi lu nggak usah datang ke Ali kalori. gitu. Ya karena, kan, nggak perlu, karena nggak semua perlu. pakai core. Nggak perlu kali gizi. Iya, jadi nggak boleh ada tenaga di pukulan, Mahidi nggak boleh juga ada ikut tenaga Muay di Thai, ini. diajarin sama panggilnya mama papa. Mau papa. Diajarin Muay Thai juga atau kamu lebih suka olahraga yang lain? Lebih tepatnya olahraga lain sih. Cuman Karena udah bosan lihat Mereka udah bapak bosen. ibunya kayaknya ya. Ini mungkin salah satu di antaranya. Rugby atau apa ini? oh ini sepak bola. Oh, sepak bola. Wah dia emang gila sepak bola. Main Sepak sama bola. teman kampus ini. Dari umur berapa mengenal sepak bola atau masuk klub sepak bola? Wah kalau klub sepak bola sih udah dari kecil ya? Kecil ya. Dari kecil udah ikut SSB. Dulu sempat ikut SSB namanya Asiop. Cuman bentar doang. Habis itu keluar soalnya lebih harus fokus sekolah lah gitu. Sampai sekarang masih aktif sepak bola juga? Sepak bola masih main-main. Masih ada kalau di kampus ada tanding-tanding masih ikut. Oh, oke. Seminggu bisa berapa kali sepak bolanya Mahija? Minggu kalau lagi ada musim tanding bisa latihan 2 sampai 3 kali. Ya, itu latihan rutinnya. Menyesuaikan dengan jadwal kuliah aja sih. Oke, anak 3 cowok semua kan? Cowok semua. Semuanya olahraganya sama sepak bola juga atau ada yang beda? Macem-macem sih, mereka semua dijalanin. Jadi nggak ada yang spesifik ya. Jadi Coba semua ya. mereka nggak tergantung. Jadi ada lapangan Bola apa, ya, padel ya. padel lah dijalanin juga. Padel. Berenang lah, ya apalah, basket lah. Mahija berarti sering dong ikut kompetisi sepak bola? Sering. Baru-baru ini sering sih di kampus. Barengan sama teman kamu? Mahija ambil kuliah jurusan apa? Aku jurusan teknik metalurgi dan material Oh wow, anaknya teknik banget ya. Di mana? di UI. Oh di UI. Oke, udah semester berapa sekarang? Udah semester baru mau masuk semester 7. Oh udah Udah mau masuk keluar. udah mau semester 7. Oke, Sobat Ambiar, tapi kita ngelihatnya juga senang banget ya keluarga yang langgeng sampai dengan sekarang sama-sama suka olahraga, termasuk juga anak-anaknya. Dan kita juga mau kasih lihat baru-baru ini juga Mahija posting sebuah foto. Kaget kan dapat dari mana ya? Udah pernah dikenalin ke mama sama papa? Udah sering. Dan memperkenalkannya sebagai? Sebagai pacar. Oh, Sebagai pacar. Satu kampus. Satu kampus. oh anak teknik juga? Ya, cuman kenalnya udah lama dari SMA. Oh, kenal Oh, dari SMA. lama. Oke. Berapa lama udah pacaran? Udah jalan 3 tahun kali. Oh, lama juga ya? Oh ya. Jadi dia termasuk cinta pertama atau yang... Iya, termasuk. Oh, pertama dari SMA kenalnya. Mas Rian. Mas Fran sama Mbak Mara, gimana cara Mahija awalnya ngomong dia langsung kayak ini aku deket sama seseorang apa gimana tuh waktu itu? Nggak tahu dia ngomong ke Nggak ibunya. cerita banyak sih, cuman mau ngenalin aja. Ya kalau anak cowok kan apa ya, ya Biasa udah aja begitu ya. nggak pernah yang curhat-curhat kayak anak cewek gitu ya. Jadi cuman mau ngenalin aja, mau ngenalin mah gini gitu. Dari situ langsung, Oke gitu. I know, ini pasti ceweknya, pasti udah langsung gitu ya. Mahija, apa yang do's and don'ts? Apa peraturan yang dikasih sama orang tua kamu, mama papa soal pacaran? Sebenarnya nggak ada peraturan khusus sih, yang penting pulang jangan kemalaman aja. Emang biasanya kalau pulang jam berapa? Pulang ya tergantung occasion aja sih. Kalau misalnya acara mungkin sampai malam bisa sampai kayak jam 11, mungkin jam 12 gitu. Lewat jam 12 boleh? Jam 12 pernah sih, cuman ya pasti ditanya-tanya gitu, ngapain gitu pergi malam. Ya, tapi itu karena acara-acara tertentu aja. Gitu. Oke. Padahal mak bapaknya Karena dulu dulu pulang mak pagi. bapaknya pulangnya sebenarnya 4 jam habis itu. Jadi was-wasnya lebih tinggi. Lagi zaman dulu ya. Sekarang sih udah handphone. Mana di sini? Anak-anak sekarang mah pulangnya cepet kok. Itu buat mereka udah kemalaman jam 11 ya. Jam 11 Kita dulu 11 baru berangkat ya. Bener banget lagi. Enggak, kami enggak kemana-mana. Karena jam 11 itu semua baru buka. Udah kota ya, Wajar dong. Kira-kira lah. Enggak, bukan diskotik, maaf. Kami admin IGD lebih tepatnya. Tiga-tiganya udah pada punya pacar semuanya. Yang dua, yang kecil belum sih. Ya paling deket-deketan aja sih kayaknya. Lucu-lucuan. Ya, cuman belum cerita. Yang officially ngumumin cuma baru dia. Udah pernah makan bareng sama siapa nama ceweknya? Ada Naila namanya. Oh Naila. Udah pernah makan bareng? Udah pernah.
Udah pernah. Itu Naila kalau Soalnya- ketemu, sebelum ketemu papa mama dia deg-degan nervous gitu gak sih? Gimana? Enggak sih, sebenarnya santai aja. Oh dia santai. Soalnya anak teknik juga ya kan, jadi Santai. saat 3 tahun tuh lama loh. santuy. Iya, lebih santuy. 3 tahun tuh lama loh Lama. Mohija, kita juga punya satu artikel tentang kamu ini tentang pendidikan Mohija. Anak Frans Mohede, Mahija berkuliah di UI, aku ingin lanjutkan studi ke Malaysia. Berarti setelah ini langsung ke Malaysia. Iya, ke Malaysia. Cuman gak lama sih, cuman satu semester aja. Soalnya itu emang program Itu program kampus. dari UI-nya sebenarnya. Oh, Memang program dari program dari dari kampus. kayak pertukaran gitu kali. Ya, pertukaran Iya, belajar ya, student exchange. Oh, student exchange. Berarti kan pilihan dong, nggak semua pasti atau semuanya? Iya. Nggak semuanya sih sebenarnya. Ya nggak kan? Nggak semua, Iya. cuman beda-beda ya. Ya, cuman karena Kampus tujuannya yang agak susah. karena aku khususnya anak KKI kelas kurikulum internasional di UI, jadi emang ada program ke luar negerinya. Ada programnya, student exchange dan pilihan kamu ke Malaysia atau memang dari kampusnya yang memilih? Ada banyak sih sebenarnya pilihannya, cuman aku memilih ke Malaysia. Oke, kenapa kamu pilihnya Malaysia di antara pilihan yang lainnya? Karena Biar nggak jauh sama pacarnya. Pacar di mana? Pacar di mana? Di Malaysia juga? Dipilihnya ke Malaysia juga? enggak sih enggak. Oh dia beda lagi? Dia belum keluar negeri. Ya belum. Beda angkatan ya. Oke, jadi kenapa Malaysia? Kalau aku sih milih Malaysia, khususnya kampus aku sekarang nih University Malaya, pasti banyak yang tahu. Dia tuh peringkatnya tuh lumayan tinggi. Kalau di ASEAN itu peringkatnya persis di bawah NUS NTU, peringkat 3 di ASEAN. Gitu. Oh, peringkat 3 di Arah ASEAN. ngejar peringkatnya. Di dunia sekitar 50-an, 58 atau 60 Oke. Pak. Gitu. Ini pertama kalinya akan pergi lumayan lama dari orang tua, lumayan jauh. Tahun. Setahun. Enggak sih, enggak lama nih. Nggak lama, Cuma 6 bulan sih. 6 bulan. Dari satu semester doang. Exchange Tapi pertama kalinya untuk lumayan lama 6 bulan tuh atau sebelumnya pernah? baru pertama kali. Baru pertama kali. Waktu itu Pernah sebulan sempat doang. sebulan dia magang di site di apa? Di Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara di Bolang Mongondo. 1 bulan. 1 bulan bulan. doang. iya. 6 bulan. Oke, kekhawatiran mamanya apa 6 bulan nih? Nah, Enggak sih, enggak terlalu khawatir. Anak laki ya, Lebih khawatir kalau dia lagi di site ya, di Oh, tambang. proyek. Di tambang. Lebih khawatir kalau di Malaysia ya di kampus ya wajar lah kayak di sini kayak dia lagi ke UI apa gimana lagi pula kan pula nggak Malaysia jauh dekat ya. banget ya kan. Nggak jauh. Waktu ditambang emang apa kesulitannya? Komunikasi sulit juga nggak? Ya, sinyalnya Iya, susah. susah, sinyalnya susah. Oh ya? Oke, ketika ditambang tuh mana yang lebih bawel? Mama kamu atau papa kamu? Ya udah pasti mama. Bawelnya apa misalnya? Ya nanyain kabar aja gitu, udah gimana kerja gitu, udah makan siang belum, udah pulang belum gitu, udah tidur belum gitu. Kepikiran banget, Mbak. Iyalah, ini kan ditambang di gunung gitu ya. Gunung terus pedalaman itu dari Manado ke Bolang Mongondo aja 4 jam. Dari Bolang Mongondo ke site-nya, ke tambangnya itu berapa? Ya, 45 menit, sekitar 1 jam 30 gitu menit deh. lah. Komunikasinya setiap hari lancar atau cuma bisa gimana sih? Lancar sih tapi sering nggak ada sinyal ya. Oh, jadi Iya, jawab- sering. Iya, bisa iya. komunikasi Kan kalau kalau ditambang dapat memang sinyal susah ya. sinyal. Iya, oke. Iya. Tapi good luck ya buat Mahija buat exchange ke Malaysianya. Dan berikutnya kali ini kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar sejauh mana pasangan ini yang udah 26 tahun menikah, Apa nih? kedekatan mereka satu sama lain dalam Love Matter. Let's go. Oh, master ya. Mas Frans di Ternyata sisi love biru. matter, sini. bukan matter. Oke. Boleh di Ini sini. gimana caranya? Menghadap Oh, sini. punggung-punggungan biar nggak ngeliat. Oh, gini. Oh gini. Oh, oke, seperti itu. Terus Siap ya, nanti silakan love meternya ini boleh diarahkan ke poin berapa? Apakah sama mereka berdua? Oke. Oh, Oh ini Pertanyaan poin-poinnya. Ah. Seberapa romantis kalian berpasangan? Silakan. Ini maksudnya berdiri berbeda apa aku nilaiin dia? Masing-masing. Oh, oke. Seberapa Abang ke kakak, iya, dari berapa diri. persen gitu. seberapa romantis Berapa kalian meter? berpasangan? Oke. Udah? Mbak Amar, Boleh? apakah sudah? Tunggu, ini bisa diputar nggak sih? Mana sih garisnya? Bisa diputar, angkat aja dikit. Ini aja deh. Oh di sini nyangkut. Nggak pede ngomong Oke. 100. Oke, Mbak Amara ini nilainya buat diri sendiri atau buat Frans? Buat berdua kan maksudnya? Buat berdua, oke, buat berdua ya. Buat berdua lah. Buat berdua ya. Mas Frans memberikan nilai 80, sementara Amara memberikan nilai 50. Kayaknya yang Oh, itu nilai gua dia. kayaknya Itu dia. Kenapa cuma 50 Mbak Amara? Karena nggak terlalu Ya karena nggak terlalu romantis. Itu dia nilai gue. Iya. Ini sebenarnya
Sebenarnya denial nih yang naruhnya 80 berarti enggak ya kan? Yang naruh Mahija 50 berarti sendiri. romantis. Lihat papa mama, romantis apa Terus? sih mereka berdua? Oh, Emang jarang tetap di romantis sini sih ya. sebenarnya. Emang jarang romantis. Jarang, mereka jarang Aku nggak romantis. pernah lihat mama Katanya papa Mahija jarang lagi pelukan atau mungkin gimana? Jalan Iya, jalan pegangan pegangan tangan. Bener nggak gue bilang? Jarang sih, emang Jarang. mereka santai aja gitu. Bener gue kan? Berarti yang nggak romantis siapa? Yang bilang iya. Berarti itu adalah salah satu cara supaya langgeng. Jangan romantis. Iya bener juga loh. Takutnya bosan. Iya kan, Mahija, Dewi. nggak romantis apa yang Siap, pernah siap. kamu lihat dari orang tua kamu walaupun kamu bilang mereka nggak romantis? Menurut kamu hal apa? Oh, kalau romantis sih, palingan di special occasion ya gitu, kayak di acara anniversary mungkin, di acara Itu ulang kelihatan tahun. romantis. Kelihatan karena special occasion Biasanya ada. romantisnya kayak gimana? Physical touch? Ya iya, kurang lebih kayak gitulah. Iyalah. Masih show affection lah kalau acara tertentu. Tahun sekali masih oke lah ya. Seberapa besar Paling kamu nggak ada percaya ya. sama pasangan? Apa? Seberapa besar kamu percaya sama pasangan? Oh, oke. Oke. Oke, Mas Frans memberikan nilai 100, Mbak Amara memberikan banget, nilai Kak. 90. Amara 10%-nya kemana? 10%-nya ya Simpai serahkan sama yang mampu aja. disisain lah. Kenapa Bener-bener disesain. Jadi Nggak mau disisain sakit dong. banget Nggak ya? boleh, Laki-laki nggak ya, boleh, Kak? nggak akan ada yang perfect. Itulah perempuan ya. kan? Selalu menyisakan sedikit ya. Iya dong laki-laki. Nggak gitu akan loh. ada yang perfect. Betul banget ya. Oke. Kak, hati-hati ya Kak ya, tetap waspada. Kalau begitu ya. Ya kan benar 90%. Sebenarnya 100%, cuman kan disisain 10%. Ya, itu bener banget. Jangan terlalu bucin deh, tolong. Seberapa mudah pasangan mengakui kesalahan? Seberapa besar? Seberapa mudah pasangan mengakui kesalahan? Oke, silakan Mas Frans. Suka ngaku salah gitu, sayang aku maafin aku ya aku salah. Siapa yang Ini biasa ngaku duluan berarti kan? Iya. perempuan? Ya udah, lebih dikit deh. Tuh. Oke, Mas Frans memberikan 60 sementara Mbak Amara memberikan nilai. Oh iya iya. 80. Wanita memang harus lebih sabar ya Kak. Oh, lagi ada masalah. Lagi ada masalah apa sih dia? Iya kan Kak? Iya benar. Belajar psikolog. Iya dong. Tadi pas ya? Iya, apa sih lagi? Gue ngasih Apa sih? karena lebih. Dewi. Oke. Kayak gini-gini ketemu Bener sama dong. Dewi. Lagi, Dia perempuan. terakhir. Gila. Dewi ngerti gue banget kan. Kak, seberapa besar pasangan mendukung mimpi dan karir satu sama lain? Oh, 100 lah ini. Kan barengan gak sih? Oh, deh. Oke, Mbak. Mas Frans 90 sementara kali ini Mbak Amara membelikan 100. Apa alasannya dikasih 90, Mas Frans? Tadi disuruh Ya udah biar 100. kerja aja suami lah. Kenapa Tadinya Mas Frans mau nggak 100? Padahal kan Lingua juga dari awal barengan kan sebelum menikah ya? Iya. Iya. Nah, ini sebenarnya sih lebih kayaknya salah gue salah naro. Nggak apa-apa. Sebenarnya sama aja sih 90 sama 100. Iya sama iya, aja. iya. Kita dukung ya. Ya sabar ya Kak. Pasti kan pada saat kita mau mendukung pasti kan ada perbincangan atau ada pertentangan dulu tapi akhirnya kan diuji. Oke, terakhir. Seberapa lancar komunikasi kalian saat lagi ada masalah? Lagi berantem komunikasinya Lagi berantem, segimana poinnya? Komunikasi gimana? baik Siapa atau duluan? silent treatment? Oke, silakan Mas Frans. Silent treatment, demen banget. Oke, Mbak Amara memberikan Tapi nilai sama konsisten seperti yang 90. Mas Frans, kenapa hanya memberikan 50? Ya kan wanita lebih sabar, bener udah. Bener kan? Ya apa ya? Ngalah. Ya kita kan selalu nunggu bukaan dulu. Nah udah gitu aja. Tetap laki-laki gengsi dan egois. Betul. Betul. Kok bisa gitu ya nih? Ada masalah Iya kan bener nggak? ke BSI Dewi Persik ya? Kalau cowok pasti begitu, perempuan begitu. Iya, Jawabannya jelas cuma lah. satu, because women always right. Kita akan balik saat lagi. Di bagi-bagi. Ada makeup artis asal Jember, dia sudah mendunia
Dan sekali dia nge-make upin, harganya itu bisa Ratusan juta. lebih. Ya bisa sih Ini ratusan. luar biasa membanggakan. Ini tetangga sendiri. Apa tatake? Baru geser. Tetangga sendiri. Bahasa apa itu? Bahasa Madura. Oh tatake itu tetangga. Sama-sama dari Jember ya. Ya, sama-sama dari Jember yang mempunyai karya luar biasa yang bisa memperkenalkan budaya, kesenian di Jember. Termasuk penggagasnya Jember Fashion Carnival ya. Dan kemarin kabarnya baru saja mengalami kecelakaan. Aku baru tahu padahal dia sahabat aku sendiri loh. Langsung kita cari tahu ya. Di pagi-pagi ambiar ini dia Buba Alfian. Buba, Gimana itu ceritanya Buba bisa gimana? kecelakaan? Jadi sebenarnya dari tanggal 19 kami itu udah nggak tidur karena persiapan Jember Fashion Carnaval kesananya itu ke sini, terus baliknya itu nggak ada yang ketinggalan pesawat sama ketinggalan kereta karena tiket full banget. Jutaan orang datang ke Jember. Jadi mau pulang tiket pesawat sama kereta udah nggak Habis. ada karena Jadi mau ketinggalan. nggak mau Ketinggalan. naik darat. Darat, akhirnya naik mobil lah. Nah, karena teman-teman itu nggak ada yang tidur selama ini, jadi gonta-ganti. Terus pas terakhir itu jalan di sebelah kanan ada perbaikan jalan ke kiri, terus ada mobil dari belakang langsung dibanting ke kanan. Terus teman saya yang di depan kaget, langsung narik, dibanting ke kiri, jedek, banting lagi ke kanan, kena mobil belakang, itu kelempar di dalam mobil Kak. Dari mulai kayak teriak driver pas nyampe ke rest area, mukanya udah tidur, udah ngantuk kayak gini. banget. Tiap hari bolak-balik Jakarta, Jember, Surabaya. Karena nganterin banyak selebritis kan. Oke, itu kenapa yang saat itu mengemudikan kok bisa dia dari kiri terus ke kanan? Kenapa? Karena ada perbaikan jalan, jadi mau menghindari gitu. Terus di belakang tuh ada yang ngebut. Boom, langsung ke kiri. Karena ketakutan langsung dilempar ke kanan. Nah, yang di kanan, yang di sebelah driver itu kebangun, langsung ditarik ke kiri. Oke. Udah Kak, bener-bener kayak di film. Berapa orang di dalam mobil? 4 orang, terus cuman saya ngelihat ada sinar merah. Pas saya baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sinarnya merah terang banget. Terus mobilnya berhenti tapi pelan-pelan. Itu saya udah kayak, tapi yang lain nggak ada yang ngeliat sinar itu. Oke, tapi ada yang luka-luka teman-teman kamu berempat sama kamu? Tangan saya kanan sakit kemarin, teman-teman ya badannya Udah dicek Udah. belum di ronsen, takutnya dalam kan, luka dalam, nggak ada kelihatan luka Iya. di luar tapi di dalam. Gak ke dokter langsung. langsung kerja. Ya Allah sibuk banget. Buba ini jadinya tuh kecelakaan tunggal atau mobil lain juga ada yang kena? Kecelakaan tunggal tapi penyebabnya adalah mobil lain yang ngebut dari belakang. Menghindar ya. Dari kami. Terus mau tidak mau kan harus pasti berhenti dulu kan? Atau berhenti langsung kebanting ke kanan, Kak. Ke kanan takut nabrak, banting lagi ke kiri. Jadi yang sebelah kiri itu juga ikut narik mobil. Nah akhirnya setelah kejadian itu ada pertolongan atau kalian tetap lanjut lagi atau kondisi mobilnya gimana? Pelan-pelan yang belakang penyok. Oh belakang penyok tapi masih bisa maju ya?
masih bisa jalan pelan-pelan akhirnya ke Jakarta. Akhirnya harusnya nyampe jam 5 pagi, kami nyampe jam setengah 9 pelan-pelan. Mobilnya nggak ada yang minta tanggung jawab, mobil lain segala macam, atau justru kalian yang minta tanggung jawab ke mobil yang di belakang? Iya. Gak ada yang berhenti. Nggak ada yang, Nggak ada dia yang pun tetap berhenti. lanjut? Oh wow, oke. Ini Nggak kita apa-apa lah. mau kasih lihat beberapa waktu yang lalu cerita dari Buba Alfian yang dia tuliskan. Iya. Hari ini dalam perjalanan dari Jember menuju Jakarta, saya mengalami kecelakaan. Di tengah mobil yang kehilangan kendali, terbanting ke kanan dan ke kiri, ada satu momen ketika saya benar-benar berpikir, mungkin sampai di sini. Alhamdulillah Allah masih memberi saya kesempatan untuk pulang, memeluk orang-orang yang saya sayangi dan melanjutkan mimpi yang belum selesai. Peristiwa ini mengingatkan saya bahwa hidup tidak pernah bisa ditunda. Kita tidak pernah tahu pelukan mana yang terakhir, pertemuan mana yang terakhir, atau kata maaf yang tak sempat terucap. Masih ada lagi ya? Maka dengan segala kerendahan hati saya memohon maaf kepada siapapun yang pernah terluka karena perkataan, sikap, atau keputusan saya. Terima kasih kepada semua yang selama ini hadir dalam perjalanan hidup saya. Jika hari ini masih diberi nafas, berarti masih ada alasan untuk terus memberi manfaat. Hidup ini terlalu singkat untuk dipenuhi kebencian. Mari saling mendoakan, saling menguatkan, dan juga saling memaafkan. Ada momen mungkin sampai di sini. Karena lama kan Kak, kecelakaannya kayak hampir 1 menit. 1 menit itu lama banget di dalam mobil yang kebanting-banting gitu. Terus saya kayak masih mikir, ya Allah masih banyak PR-PR yang harus dikerjakan. Tapi alhamdulillah kemarin Jember Fashion Carnaval sukses kan. Perputaran uang yang terjadi di sana itu hampir 200 miliar Kak. Wah, Ya. wah. Wisatawan yang datang juga hadir, UMKM full. Dan pada akhirnya ini juga dari Jember Fashion Carnaval juga Kita ikut bangga loh. Bandara Jember dibuka lagi ya? Bandara di Jember dibuka walaupun ya saya seneng ya nggak kebagian tiket pesawat di sana saking penuhnya. Tapi saya pengen naik Itu programnya Bapak Bupati Gus Fawaid ya. programnya Bapak juga nanya, kok artis Jembernya nggak diajak? Lo Dewi tuh, lu. Bapak Gus Fawaid beserta Teteh, Gita. Ini dia yang benar-benar mencintai Jember, asli Jember ya. Iya. Bubah. Mami Dewi kalau misal melihat ke sana, sepanjang 3,6 km itu UMKM full banget Kak. Wih, luar biasa, Masya Allah. Orang seniman-seniman di Jember yang tadinya itu mereka bingung makan apa besok. Mereka sekarang udah bisa beli rumah, mereka udah punya kerjaan, mereka bikin roadshow. Jadi saya pengen berterima kasih selain sama Bapak Bupati Gus Fawaid juga sama seluruh tim yang di belakang layar di Jember Fashion Carnaval dan seluruh pemerintah dan semua orang yang selalu support GFC. Bubah tuh kelihatan begitu mencintai Jember Fashion Carnaval bukan hanya karena berasal dari Jember ya, karena memang ada orang-orang yang mendapatkan penghasilan dari situ. Tapi Bubah dapat berapa sih dari Jember Fashion Carnaval? Saya dapat kebahagiaan Kak, kebahagiaan itu nggak pernah bisa diukir Tapi dengan kata-kata. ada dong. Gini, dia tahu ceritanya. Gini. Nggak ada pendapatan uang, nombok. Mau di pageant, mau di karnival, nombok. Jadi kalau misal orang lagi nanya, kamu kaya, ya mungkin perputaran uang banyak, tapi cashnya nggak ada. Bahkan di akhir tahun kemarin saya cuma punya uang 6 juta loh Kak, sumpah. Oh ya, karena uangnya kamu puter kan ya? Putar. Jadi Bubah tidak Tapi dapat penghasilan dari Jember Fashion Carnaval malah nombok? No, nggak ada. Nggak ada ya? Oh. Tapi saya melihat anak-anak Jember itu bisa beli rumah, bisa makan, terus bisa menular. Kalau Jember bisa, daerah-daerah lain bisa. Dan saya pengen mengatakan ke semua orang, semua media, please angkat banyak harapan di Indonesia. Apapun yang terjadi sekarang di Indonesia, please angkatlah bahwa Indonesia itu punya banyak talenta. Yang kekurangan itu adalah kesempatan. Oke. Ya, Jadi please dari kesempatan-kesempatan itu kita harus selalu ngasih tahu orang hidup itu indah. Indonesia itu kaya banyak hal. Kita gali itu. Itu yang harus selalu diberitakan. Wow, luar Iya, biasa ya. pariwisata, fashion, beauty. Orang fashion sejenius beliau. Terus penyanyi. Walaupun kita punya acara TV ratingnya kakak kalah rating saya. Enggak. Enggak. Tapi Indonesia itu sebenarnya sangat gini loh Kak, kita tuh kaya banget, tapi ngelolanya aja susah. Dan orang-orangnya menurut saya pendidikannya harus benar-benar dibenahi. Bubah, terima kasih ya sudah memberikan kesempatan untuk mereka para seniman UMKM di Jember melalui Jember Fashion Carnaval. Semoga lebih besar lagi dan juga kesempatan ini bukan hanya di Jember tapi juga
di seluruh kota. Seluruh daerah di Indonesia. Dulu waktu Mas Faris bikin Jember Fashion Karnaval itu saya ngiranya cuma 20 karnaval yang tercipta. Tapi ternyata baru diteliti sama pemerintahan sudah lebih dari 300 karnaval di seluruh Indonesia. Wow. Thank you Buba untuk vibes positif yang dia kasih buat seniman di tanah air ya. Tapi ngomongin soal Buba Alfian, ini juga ada satu cerita Buba yang katanya sempat mengalami kejadian mistis. Apa itu? Oke, ini peristiwa mistis ketika lagi make upin ya. Ya. Make upin kliennya, yang kita dengar kliennya ini keluarga selebriti. Bukan hanya selebriti, keluarga terpandang. Tapi benar-benar in the good way ya Kak. Maksudnya aura banget. Seruangan tuh auranya benar-benar bagus banget. Dan ketika saya make upin bride-nya, selesai dipaes segala macam, itu menurut saya salah satu bride tercantik yang pernah saya make up. Emang yang kamu rasakan atau kamu lihat ketika make upin calon mempelai wanita itu tuh apa? Ini mungkin kalau saya ngomong kayak gini dipikir saya ini ya, saya selalu percaya dengan gaib dan juga keberadaan. Ya, saya percaya banget dengan kekuatan seorang wanita pantai selatan, Nyi Roro Kidul. Ingat hati-hati ada sakit jantung. Lu kebayang kalau di antara kita udah ada yang pakai ringnya gimana? Iya. Parah lu. Gimana Buah? Saya selalu percaya dengan, saya sangat kagum, saya ngefans banget sama Nyi Roro Kidul Kak. Oke. Ngefans banget saya, sumpah. Karena menurut saya beliau itu sosok wanita Indonesia yang super powerful banget dan menginspirasi. Tapi terserah ya, orang kadang bilangnya ini itu. Tapi menurut saya itu salah satu aset. Buba, maaf saya potong. Kenalin cucunya. Apaan sih ketawanya? Iya. Tapi apa hubungannya calon mempelai wanita tersebut? Emang sebentar gini deh. Aura-auranya itu. Kalau kamu tuh bisa merasakan Beda atau melihat ya klien kamu yang auranya wow, itu bisa merasakan tuh. Merasakan nggak? Bahkan, musiknya gini. Musiknya biasa aja Kamu sih yang begitu. Ya pusing nih palanya nih. Enggak, kadang kalau kita makeup artist kan mungkin lebih terlatih untuk ini. Karena saya juga belajar psikologi, terus juga belajar acting juga. Jadi tahu ketika orang sedih, karena pekerjaan makeup artist itu kan bikin orang happy ya. Bukan karena bikin alis rapi kanan kiri, tapi mengentertain klien kita biar happy. Itu yang harus nggak boleh dilupakan ya? Nggak boleh dilupakan dan harus dilakukan. Nah itu yang saya rasakan, wah auranya beda segala macam kayak gitu. Saya tahu loh kalau kalian lagi sedih, lagi galau kan. Kemarin kan saya tarot, kan ya kan? Kamu Nggak ada Buba mah ngarang. Dibilang balikan, enggak. Buba Alfian, oke kita mau lihat ya dia ngomongin soal sekali. Dia juga Kasih begitu. lo kalau udah kelar. Dia juga begitu lagi dengan beauty pageant. Kita mau kasih lihat kemarin juga salah satu perwakilan Indonesia, Putri Indonesia 2026, Agnes melaju ke Miss Supranational 2026 di Polandia. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Nah, kemarin Agnes, terima kasih Agnes dengan prestasi yang begitu luar biasa. Selamat ya Agnes Rajeng ini Miss Supranational Asia and Oceania ya kan, terpilih di tahun 2026. Kamu melihat Agnes Rahajeng itu sosok yang seperti apa? Sosok pekerja keras dan juga menurut saya dia adalah sejarah Indonesia karena ketika Agnes muncul sebagai pemenang Putri Indonesia, dunia gempar. Oh ya? Ya, dunia gempar, hot pick di mana-mana, dia menjadi benar-benar kayak jagoan dari seluruh negara. Dan menurut saya proses tersebut yang benar-benar harus kita hargain, bagaimana seorang gadis di Indonesia sebelum berkompetisi, tapi beliau sudah benar-benar diidolakan oleh seluruh dunia dan itu membuktikan bahwa kualitas wanita Indonesia itu benar-benar tinggi banget dan dan wanita Indonesia udah sejajar dengan wanita-wanita di luar sana. Oke, Buba kan kamu bilang bahwa Agnes Rahajeng ini juga menggemparkan dunia beauty pageant internasional ketika terpilih mewakili Indonesia dan juga ekspektasi pageant lovers di Indonesia pun begitu tinggi sama Agnes Rahajeng. Kemudian hasilnya memang kita tahu terhenti di 12 besar ya. 12 besar. Tidak bisa melaju ke 12 besar tapi terpilih sebagai Miss Supranational Asia and Oceania. Sampai akhirnya banyak netizen yang kecewa karena ekspektasi mereka begitu tinggi. Tanggapan kamu gimana? Menurut saya crown sebenarnya itu adalah proses Kak, proses. Oke.
dia walaupun mungkin tidak di crowning sebagai Miss supranasionalnya, tapi menurut saya prosesnya dia itu benar-benar queen, dia impactful banget dan dia bekerja dengan hati. Saya sangat menghargai apapun yang telah dia lakukan, bekerja keras. Orang-orang nggak pernah tahu dengan proses, mungkin nggak semua orang tahu dengan proses di balik layarnya, bagaimana dia menangis, kecapean, bagaimana dia berusaha keras. Semua orang itu pasti datang ke sebuah kompetisi untuk menang. Betul. Nggak ada yang pengen nggak menang, Kak. Iya. Pengennya seperti itu. Dan menurut saya kita harus berterima kasih kepada Agnes dengan segala macam usahanya beliau. Dia mengorbankan banyak hal. Tapi saya juga berterima kasih untuk semua pageant lovers yang menghargai usahanya Agnes dan juga dukungan mereka kepada Agnes selama ini. Buba, tapi banyak juga komentar pageant lovers mengenai gaun yang dia pakai ketika malam final. Kita mau kasih lihat beberapa komentar di antaranya. Nanti kita minta Buba untuk menanggapi. Oke, netizen berkata, banyak durjana. Baju. Banyak durjana. Baju. Baju durjana. Kayak mau dangdutan, masih belum terima Agnes pakai baju ini. Tumben, gaunnya begini, nyawanya agak kurang. Waktu final PI bagus-bagus jujur. No Agnes nih, but congrats ya buat Agnes masuk top 13 and Supra Asia. Cuma gaunnya ini loh Gusti. Gaunnya Tapi nggak bagus tapi nggak cocok di badan Agnes. Apalagi di bagian pinggangnya melebar. Agnes cocok sama tipe gaun yang di preliminary yang pas di badan. Kalau gaun kayak gini cocok dipakai Edwarda yang badannya besar dan tinggi. Next. Warna gaunnya bikin Agnes kelihatan kurang stand out. Mungkin warna begini kurang cocok sama personal color Agnes. Body Agnes juga lebih cocok yang clean cut gitu, kayak gold gown pas prelim. Tapi Agnes did her best selama karantina sampai final. Buba, oke tanggapannya gimana? Tanggapannya dengan netizen yang berkomentar seperti ini sayang. Jadi gini, Kak. Agnes dan Andy itu pasti pengen sesuatu yang sangat yang terbagus. Andy itu personal stylist ya? Personal stylistnya pasti pengen yang sangat bagus. Saya sangat menghargai dengan apa yang udah mereka benar-benar lakukan dan saya yakin mereka memilih itu karena baju itu juga baju itu sebenarnya jelmaan dari baju silver. Baju silver itu juga udah super heboh banget di Hollywood dan dipakai oleh banyak selebriti Hollywood dan banyak ditiru sama banyak orang-orang dari seluruh dunia. Baju tersebut. Kalau kita buka Pinterest, baju tersebut yang paling banyak muncul. Ketika Agnes dan Andy memilih baju tersebut, saya yakin itu mereka pengen tujuannya baik, Kak. Kayak Ada gitu. yang tujuannya nggak baik ya? Cuman mungkin karena pengerjaannya lama gitu, belum sempat fitting segala macam. Tapi saya pengen berterima kasih kepada Kak Yogi Pratama yang sudah membuat baju itu dengan sepenuh hati. Akhirnya turun gunung. Menurut saya bajunya bagus Ya. banget. Ini kan kembali lagi ke point of view Selera masing-masing. ya betul. Oke. Tapi Agnes sudah memberikan yang terbaik. Juga para desainer memberikan yang terbaik dan stylistnya juga memberikan yang terbaik. Kami ucapkan selamat sekali lagi untuk Agnes Rahajeng sebagai Miss Supranational Asia and Oceania 2026. Congratulations buat Agnes ya. Oke, Buba kan sekarang ini Buba begitu aktif di beauty pageant ya. Kali ini kita mau ngajakin Buba untuk para queens-nya. Dia akan dinilai oleh Buba Alfian dalam Si Paling Juara. Juara. Oh. Oke. Kita banyak Buba, queens nanti di sini ya. Kita akan minta Buba untuk mengurutkan peringkat 1, 2, dan juga peringkat ketiga. 3. Ini menurut pandangan Buba ya. Menurut pandangan Buba, oke. Ya. Buba poin satunya, yang pertama. Ini Si paling juara fotogenik. Fotogenik, peringkat 3 siapa? fotogenik peringkat 3. Atau dari peringkat pertama juga boleh. Peringkat pertama ya. Ya, paling fotogenik. Simpan di situ, Jihan Almira. Oke, Jihan. Atasnya. Oke, aku bagus, oke. Nomor Oke, 2. Jihan. Nomor 2. Fotogenik ya. Ya. Aduh, maaf banget ya, maaf banget. Ini kesayangan saya semua. Gak gampang kan? Oke. Ini adalah Gisela. Gisela. Wow, dia emang fotogenik. Gisela. Oke, yang ketiga paling fotogenik. Yang paling fotogenik. Harasta Miss Supranational 2025 ya. Oke, ini yang paling fotogenik pilihan Buba Alfian. Oke, berikutnya Si paling juara catwalk. Catwalk. Paling juara catwalk. Dari sana juga bisa kalau mau ambil yang sama ya.
Adinda. Oh Dinda, oke. Yang nomor 2. Nomor 2. Catwalk nomor 2. Jihan. Catwalk, oh Jihan lagi, Jihan di nomor 2. Oh wow, Jihan. Dan Harasta lagi, oke. Jihan dan Harasta kamu simpennya ya. Oke, si paling juara humble. Yang paling humble Yang Buga. paling humble. Oke, itu nomor berapa? 1. Nomor 1 adalah, Oke. Terpaksa ya Melati. Melati. maksudnya terpaksa kok berapa? Enggak, saya deket banget sama dia. Jadi Melati, Si paling humble. oke Melati paling humble. Terus Frederica. Frederica di nomor 2. Di nomor 3. Ini humble semua sebenarnya. Oh, Oke. Oh Dinda paling humble ya. Oke nomor 1 berarti yang tadi adalah Melati Teja. Ini paling humble buat kamu ya. Humble. oke. Queen Oke. atau Ratu paling Selanjutnya si terakhir. paling juara all package. all package paket lengkap Buba Alfian ini yang paling sulit. Semua ada Paket dari lengkap. personality, cara dia Nomor berjalan, 1 edukasi, semuanya. Oh begitu cepat sekali. Oke langsung. Ini juga dekat lah. Nah, Ya bisa. Buba harus Nggak bisa, simpan 1, 2, 3. pakai lengkap. 1, 2, 3 cuman 3 sayangnya. Oke. Ini nomor berapa? Ini nomor berapa? 1, 1 all package. Frederica Alexis Cole nomor Ini 1. berapa? 2. Nomor Dua. 2-nya adalah sebentar Buba nomor 2-nya dia Tata all package. Ini 2, 3 sama ya, Tata sama Tata dan all package ya. Harasta. Ya, Oke. semuanya juga bagus ya. Tapi kan suruh sayangnya milih, harus memilih. bercanda Oke, doang. jadi pilihan pertama adalah Frederica Alexis Cole. Alexis Cole ini sebagai paket lengkap. Kenapa Frederica? Kenapa Frederica? Kak. Tiga orang. Ini semuanya nih wow banget, wow Jadi banget. susah ya. Susah sebenarnya. Oke, tapi kenapa khususnya Frederica di peringkat pertama? You know what? Why? Jangan, aku nggak tahu, nggak paham. Semuanya enggak, dia pintar, dia smart, dia visioner banget, dia iniin saya, dia apa? Dia nurut sama saya dan dia berhasil masuk ke top 10 Miss Universe. Ya. Dan ini bukan pilihan yang mudah untuk seorang Buba Alfian bisa menempatkan di peringkat 1, 2, dan 3 karena semuanya adalah juara di ajangnya masing-masing ya. Buba terima kasih banyak untuk kasih, segala macam sayang. energinya bagi Jember Fashion Carnaval dan juga untuk beauty pageant di Indonesia. Semoga lebih maju lagi. Amin, thank Kita you. kembali saat lagi. Kita buka hari yang baru, tetapkan semangat langkah ke depan. Jadi pribadi bagi Alfian, motor Alfian. Ini penting kita mau ngasih tahu buat sobat Ambiar, tolong jangan mudah untuk percaya kalau dikirimin link, jangan langsung dibuka, Dibuka, apalagi di WhatsApp. Aduh iya ya, itu bahaya sekali. loh Bahaya sekarang. sekali karena sekarang ini Banyak penipuan. oknum yang akhirnya entah meretas WhatsApp sobat Ambiar yang terhubung dengan media sosial. Jadi media sosialnya keblok, kehack, termasuk juga WhatsApp-nya juga semua keblok, keambil nomornya ya. Ini sedang marak sekali terjadi di Indonesia. Termasuk bintang tamu kita berikutnya seorang member dari Cibi yang akun media sosialnya juga dihack. Orang Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Novi Cibi. Aku jealous kamu. Ku coba mendekat, ku coba mendekati hatimu. Aku diam-diam. Selamat pagi kakak-kakak. Kamu masih bisa Cibi, hahaha masih bisa nggak? Iya, oh kalau aku tanya, kakak tanya lagi ke aku. Oke. Ada pak ini sayang. Kabarnya? Gimana kabarnya Cibi? Kabarnya istimewa. Kabarnya istimewa. Itu ya. Itu tuh udah tagline dari zaman Kabarnya istimewa. Kabarnya istimewa. Kalau sendiri beda ya, kalau rame-rame kan langsung kayak Rame, gitu ya. gitu. Novi, tapi kita ikut prihatin juga ya media sosial kamu. Apa yang hilang kemarin? Instagram. Sampai sekarang masih? TikTok Nggak bisa masih dibuka, sama. Instagram doang. Sampai sekarang? Sampai sekarang nggak bisa dibuka. Oke, nanti boleh cerita sama kita karena ini juga jadi pengingat buat Sobat Ambiar. Novi, sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Ini dia media sosial Novi yang dihack oleh oknum atau juga orang tidak dikenal. Ini dia. Novi, jadi awal mulanya email. Iya, jadi itu tuh pagi-pagi, jadi aku kayaknya masih hektik juga ngurus anak, tapi sambil
handphone ring, iya scrolling. Udah gitu aku buka email. Aku kira kan membaca email ya biasanya ada yang masuk. Itu tuh dia mengatasnamakan dari Instagram. Tuh, jadi aku mikirnya kayak, oh dari Instagram nih. Ada apa?" logonya? Iya, akhirnya aku klik kayak beneran aja gitu. Dan aku nggak nyadar, harusnya aku buka beneran dari Instagram atau enggak gitu, verified atau enggak. Akhirnya pas aku klik, hah kok tiba-tiba ada notif kayak Instagramnya tuh ada yang buka dari device lain. Oh. Nah itu aku baru nyadar kayak, hah kok device-nya bukan dari aku gitu, ada notif lagi. Nah itu aku baru nyadar kayak, wah ini ada yang mau mencoba masuk kan. Ya udah akhirnya aku langsung cepet-cepet buka, ganti kata sandinya masih bisa. Pas aku ganti masih bisa. Pas aku mau masuk lagi dengan kata sandi yang baru, udah nggak bisa sampai sekarang. Tapi orang itu juga nggak masuk. Mental-mentalan. Dia juga mental ya. Tahu dari mana orang itu nggak bisa masuk? Karena udah langsung cepat diganti sandinya. Jadi sama-sama nggak bisa masuk, aku nggak bisa masuk, dianya juga nggak bisa masuk. Tapi kalau kamu cek dari akun orang, IG kamu masih ada akunnya? Masih. Oh. Dari Udah tim juga katanya. dilaporkan ke Instagram. Udah dilaporkan tapi belum ada. Karena tulisannya kayak gini, karena ada beberapa orang yang mencoba masuk, Coba login. login, jadi dari pihak Instagramnya untuk mengamankan gitu. Oh, untungnya kamu sempat mengganti kata sandi terlebih Iya, dahulu aku ya? lebih duluan daripada dia. Tapi ini juga kejadian sama aku, ada banyak email yang masuk hampir setiap hari mencoba betul. untuk ngirim Benar, email benar. yang sama. Berharap kita ngeklik link di email tersebut mengatasnamakan Instagram. Jadi juga berhati-hati buat Sobat Ambir ya. Udah berapa lama total sampai sekarang? 1 minggu lah, kurang lebih 1 minggu. Itu gak enak banget. Gak satu enak minggu. banget, aku Sehari malah- aja gak main IG kayaknya gimana Gak gitu bisa ya, apalagi kalau ada DM nggak tahu kan kayak teman kita, ini 1 minggu. Terutama kerjaan. Nah kita nggak tahu ya kerjaan, terus email akhirnya aku ganti ya, akhirnya aku ganti. Email juga kamu ganti? Ganti passwordnya, maksudnya takutnya dia katanya kalau bisa hack bisa ke semuanya. Betul. Tapi gak kesambung antara Instagram sama TikTok. Enggak kesambung. Oh. Takutnya kan biasanya ada yang Sambungnya bukan Facebook ya? semua. Oh, Terus pekerjaan gimana? Misalnya posting? Pas banget itu ada brand yang masuk kan kemarin. Kebetulan eventnya udah, tinggal kan kita harus Postingnya. upload udah gitu sama insight-nya kan biasanya posting. Diminta ya? Diminta kan. Engagementnya. Nah itu aku belum bisa. Jadi ada beberapa pekerjaan benar-benar yang di hold dulu gitu. Oke, untuk beberapa brand ini mereka apakah cukup memaklumi dengan kejadian ini? Iya sih, karena udah datang ke acaranya sih, tinggal minta insight-nya. Oh, tinggal insight-nya aja ya. Sobat Ambir, sekali lagi nih tolong berhati-hati karena kejadian ini banyak sekali terjadi dan akan terus terjadi ya. Mereka mengirimkan email mengatasnamakan Instagram. Terus ya kalau kita memang kayak Novi tadi pagi hari masih lagi riweh gitu bahasa Sundanya ya. Langsung Kayak klik aja. Tapi bukan cuma Harus di email, berhati-hati. tapi di WhatsApp juga. Iya, iya, Banyak iya. banget tuh ke SMS. Tapi untungnya ada beberapa kasus di mana akunnya ini langsung hilang. Tapi kalau Novi kan dia langsung sempat mengganti passwordnya, jadi akunnya masih ada, tapi mental nggak bisa masuk ya. Oke, ini kita mau kasih lihat juga beberapa waktu yang lalu. Ini barangkali postingan Novi sebelum Postingan akun terakhir ya? Instagramnya kehack. Ini juga satu bentuk, ini nggak ada hubungannya sama Instagram sih, nggak ada hubungannya sama Instagram dia yang kehack, tapi ini berhubungan dengan hidupnya Novi yang sekarang menjadi seorang ibu. Setelah jadi ibu 2 anak perform itu bentuk refreshing kita para ibu-ibu ini. Oke, agak kenceng dong Om. Novi apa yang bisa kamu ceritakan dari postingan ini dan juga captionnya? Jadi sekarang happy aja ya kalau misalnya ada job tuh kita bukannya kayak mikirin ya budget tapi udah nggak mikirin ke situ kayaknya ya anak-anak juga Tapi ya. yang penting tampil seneng Ya mending kayak karena hobi kali iya, ya. kumpulnya kan jarang-jarang. Kalau nggak ada acara, kalau nggak ada event ya kita nggak ngumpul karena ribet kan. Anaknya ada yang 2, ada yang 3, ada yang udah sekolah gitu. Jadi Cherry Bell tuh sekarang jadi Cibi namanya. Cibi namanya. Apa singkatannya Cibi? Cibi-cibi. Cibi Cherry Bell. Dia masih aktif gak sih Cibi ini? Cibi. Kalau untuk off air kita nanti sebentar lagi disinkronize ada. Off air masih jalan. Masih jalan tapi nggak selalu ya karena waktu balik lagi. Udah pada jadi ibu-ibu. Ya kan dulu masih Jadi ABG, ayamnya sekarang semua ibu-ibu. bersama ya. Terus nggak semua tuh di Jakarta. Kezia sekarang udah di Kalimantan. Itu yang bikin susah. Nah terus akhirnya latihannya gimana? Apalagi mau ada event besar off air. Itu biasanya dia
dadakan. Kayak H-1, H-2. Oke. Atau latihannya virtual? Wow, virtual. H-1, H-2 baru Ya, biasanya, latihan. iya H-1, H-2 sih. Virtual lebih banyak. Virtual tanpa gimana Oh latihannya? ini dikirimin, biasanya kita latihan, terus bikin video. Kezia harus hafalin ya, jangan sampai salah, biasanya kayak Partnya. gitu. Oh, oke. Jadi kalian udah Kamu ngumpul titiknya duluan. di sini, Tapi iya. nggak enak banget ya gitu ya. Enak. Ya tapi gimana ya Karena resiko jauh ya? banget ya Kalimantan, masalahnya kalau Iya. harus ngundang dia, Bolak-balik kan. bolak-balik kasihan juga sih. Terakhir kalian manggung bareng masih ingat gak kapan? Cibi. Yang besar ya, perform besar itu, aduh tahun kemarin kali ya. Tahun Masih kemarin itu corona juga terakhir ya. Apa Pesta Pora aku lupa sih. Kesibukan menjadi ibu-ibu soalnya masing-masing. Ada berapa orang sih sekarang Cibi? Sisa Tujuh. berapa? 7. 7 orang. Oh, oke. Siapa aja 7 orang itu? Ada Angel, ada Christy, ada Charlie, terus ada Kezia, ada Rin, ada Steffi. Komunikasinya masih baik semua itu. Alhamdulillah baik banget. Baik banget. Oke, buat Cibi Karena yang terakhir baru ketemu juga. baru ketemu ya. Buat fansnya Cherry Bell. Jadi kan kalau dulu kan fansnya Cherry Bell Cibi kan? Ini, Twibi Twi Boys. Oh, Twibi, Tetap, Twi Boys. Oh iya, Twibi, Twi Boys. Apa Aku ya, aja Kak? lupa loh. Mungkin bisa melepas kerinduan dengan nanti menyaksikan mereka tampil. Tapi kita juga mau kasih lihat ini kekompakan mereka yang masih terjalin sampai sekarang. Cibi. Udah berapa tahun ya berarti ya Cherry Bell jadi Cibi Ya, itu sekarang? semua ibu-ibu semua udah ya. Ibu semua itu. Udah berapa tahun sih total berarti Cherry Bell ya yang sekarang udah berganti nama jadi Cibi tuh? Awalnya kan 2011. Udah berapa tahun ya? 16 tahun. Wow. Oke. 16 tahun udah ada pada punya anak Udah pada- juga. Itu yang bikin susah ngumpul ya. Tapi sesering apa cancel ketemuan? Seringnya banget sih. Oh ya? Sama acara juga. Misalnya ngundang kita, tiba-tiba kita nggak bisa karena itu salah satu misalnya. ada Salah satu yang misalkan nggak bisa itu nggak di bisa. cancel nggak kira-kira? Itu di cancel. Acaranya. Oh jadi kalian lebih baik cancel aja sekalian kalau salah satu nggak bisa? Iya, kita sistemnya kayak gitu. Nggak bisa tuh kayak kurang 1, 2. Tapi kalau kita ngerasa nggak seru, ya udah enggak. Oh karena mereka mikirnya ya udah memang udah bukan Karena cari uang di sana kan, lebih karena ngumpulnya kan. Ngumpulnya nomor 1 sih itu. Oh oke. Terakhir ngumpul kapan? Kalau ngumpul ya bukan Ini manggung. yang tadi di itu baru di podcastnya Charlie. Oh oke. Siapa yang paling jarang ngumpul selain Kezia karena dia di Kalimantan? Christy, karena dia lagi baru lahirin. Oh baru melahirkan. Selamat ya sayang Kristi ya. Oke, buat Novi kita juga mau kasih lihat yang satu ini ya. Karena Novi ini sering dimiripin sama Anissa X Cherry Bell. Ya kan, jadi kan Anissa masuk ke Cherry Bell, kemudian dia keluar, kamu baru masuk. Kita mau kasih lihat yang satu ini ya. 10 tahun lebih di Cibi masih ada aja yang panggil Anis. Ada yang manggil kamu Anissa tuh sampai sekarang masih? Masih, bahkan aku kan suka live di TikTok kan ya. Orang-orang kayak Anissa, aku bilang Kak Anissanya udah pakai kerudung. Bahkan mereka masih nyadar Anissa itu masih ada di Cherry Bell, maksudnya di Cibi-Cibi gitu. Oke, jadi sering itu mereka berpikir bahwa kamu adalah Anissa karena saking miripnya ya. Iya. Tapi kamu sama Anissa nggak ketemu berarti ya? Kalau untuk perform nggak ketemu, tapi kalau misalnya di luar perform udah pernah ketemu. Iya, sebagai kelompok Cherry Bell nggak Oh, pernah nggak pernah ketemu ya. Udah jelas beda angkatan ya. Udah tinggal 7. Sekarang Iya, 7. tinggal 7. Oke, dari 7 personil ini kita akan meminta Novi untuk menceritakan mereka satu persatu dalam Ceritain Dia Dong. Oke, langsung Novi. Di sini ada kata adil, penakut, sumber gosip, usil, dominan, cuek, pokoknya keras kepala. Kita mulai dari hati. Angel dulu, silakan. Kamu Kira-kira tempelkan sifat label. wataknya mereka Silakan boleh maju. seperti apa? Angel, apakah Angel dia apa adil, orangnya? penakut, usil, dominan, sabar, Yang cuek, mana? pelin Di samping sini boleh. Mana sayang? Sebelah sini. Kamu taruh sendiri. Nanti aku ini loh. Enggak, jangan Nggak takut. apa-apa, nanti kamu berantem juga nggak Nah apa-apa. ini. Nanti kamu juga digituin kok sama teman-teman kamu. Takut. Angel yang mana? Angel kayak gimana orangnya? Jangan marah dong. Apakah cerewet, apakah Oh, sumber gosip. gosip? Oke. Oke, ini Angel ya, sini sayang. Jangan marah Angel ya. Dia tuh enggak, maksudnya kayak kalau ada berita-berita dia paling up to Paling date. up to date. Sekarang, Gigi. Ya kan? Gigi. Apakah dia cuek? Ini sih kayaknya ya. Oh, Gigi paling cuek. Tante, Boleh dua, lagi boleh. nggak sih? Mau yang mana lagi? Emosian. Ini sih. Cuek. Oke, cuek Cuek ya sih. orangnya. Cuek. Oke, Gigi cuek. Dia lebih... Feli. Feli. Feli, oke. Feli mau kasih apa? Feli ke Feli, gimana orangnya? Feli, Apakah Feli, sabar? Apakah dominan? Penakut, keras kepala, Mau yang mana? belak-belakan. Ini. Oh, dia bingung. Ini kali ya. Oke, Feli dominan. Selanjutnya berikutnya kita langsung main ke Rin. Oke, Rin apa? Rin tuh lebih ke pendiam sih, ada nggak ya? Pendiam, sabar. Sabar mungkin ya. Oke, Dia lebih ke Rin sabar.
Dia sabar banget. Selanjutnya Anissa. Anissa. Ke Anissa kamu manggilnya Aku ya? iya Kak Anissa. Walaupun memang nggak sempat satu angkatan, tapi apa yang kamu Tapi bisa aku nilai? pernah ketemu kayak, aduh mana ya? Jadi tuh kalem banget. Rendah hati kali ya. Oh, rendah hati. Oke, Anissa. Selanjutnya nih Charlie Juno, Oh, Charlie. Charlie apa ya? Belak-belakan. Belak-belakan. Iya dong, mana tuh? Itu belak-belakan. Atau tukang nyinyi. Apa cerewet? Dia sih Cerewet, oke. cerewet. Dan ini boleh berdua. Boleh ya nih. Oke, dia belak-belakan dan juga cerewet. Cerewet deh tuh ya. Charlie nggak ada Charlie, belak-belakan dan cerewet, kamu dibilangnya Charlie. Kezia, Kezia. Kamu ngakui ya? Oke. Ah, Kezia. Kezia. Berani. Oh, Berani. Kezia berani. Berani dong. Oke, Kristi. Kristi, Ini nih, Christine. perfeksionis. Perfeksionis dan terakhir Steffi. Steffi. Aduh. Steffi yang Maaf mana? banget ya Steffi ya, maaf emosian. banget nih, maaf banget ya. Nah, sekarang terakhir buat kamu sendiri yang mana? Taruh di jidat. Jidat. Kamu Jangan dong, sendiri, pegang aja. kamu Kalau kamu sendiri yang mana? sisa dari sini. Aduh. Apakah penakut? Apakah kamu Apakah usil? baperan? Aku agak Baperan. Aduh apa ya? Aku suka iseng aja sih. Oh Iseng, oke. Tukang nyinyir. Tukang nyinyir ya, ikut-ikutan semua ya kayaknya ya. Jadi yang mana dong? Tukang Satu oke nyinyir ya. buat kamu. Adil, Usil, disiplin. Ini aja lah, usil aja lah. Usil. Maaf ya. Emak-emak yang usil karena dia sekarang sudah menjadi seorang ibu dan punya anak yang sweet. Siapa namanya? Kita lihat yang satu ini. Dianya Siapa namanya siapa? Kala Zaidan. Kala Zaidan. Dipanggilnya Kala. Kenapa dia? Tadi kok mukanya kayak sedih gitu Kala. Iya, kenapa itu? Itu tuh aku lagi ulang tahun. Udah gitu dia duduknya di belakang kan, sendirian. Aku bilang, kamu jagain kue mami gitu di belakang. Terus pas aku kita mau turun, aku cek kuenya udah hancur, udah goyang-goyang. Padahal kan bukan salah dia ya, cuma dia ngerasa tanggung jawab suruh jagain. Jadi pas aku, kok kuenya Kecil itu iya kayak lucu rusak. ya. Udah itu langsung nangis. Padahal aku bilang, bukan salah kamu, nggak apa-apa. Tetap diam, iya. Oh dia merasa sesensitif bersalah, itu. Iya. Oh. Sensitif banget. Kala itu anak yang seperti apa di mata kamu Novi? Dia itu manja sih, dia anak pertama. Dia anak pertama udah gitu, dia kan cucu cowok satu-satunya, yang ditunggu-tunggu banget. Jadi benar-benar kayak, wah itu ditunggu banget sih sama keluarga. Jadi lumayan agak dimanja. Paling Jadi disayang ya. Makanya sensitif ya. sensitif, manja. Udah gitu, aku baru tahu sih, kebanyakan keluarga aku tuh anak pertamanya tuh perempuan. Ini laki-laki. Ini laki-laki. Ternyata lumayan agak keras ya. Oke. Terima kasih Novi sudah bercerita sama kita semua di sini dan berikutnya di segmen terakhir kita punya seorang pria ya, ini bisa dibilang manusia kalkulator katanya karena dia jago menghitung benar-benar tanpa kalkulator secepat kilat. Siapakah dia? Sesaat lagi tetap bersama kami hanya di Pagi-pagi ambiar Jejer. jejer. Pagi-pagi ambiar, pagi-pagi ambiar, pagi-pagi untuk Sudah hadir di pagi-pagi ambiar, ini dia manusia kalkulator. Ulang dan juga yang mendampingi ada Pak Subandi. Pak Subandi, selamat pagi. Selamat pagi. Halo Mas Ulang. Ya, Ulang, Mas Ulang nih umurnya berapa sih? 36 tahun. 36 tahun. Memang suka matematika? Ya, Kenapa suka matematika? itu pelajaran di sekolah. Pelajaran sekolah yang wajib ya. Iya, Tapi ternyata dia begitu unggul dalam berhitung. Oke, kalau Pak Subandi ini yang mendampingi, alasan mendampingi Ulang dan ketemu di mana itu gimana ceritanya Pak? Ya, saya kebetulan ketemu Ulang di warung kopi yang tempati dia nongkrong setiap pagi. Saya melihat potensinya Ulang ini, dia bisa memotivasi, menginspirasi anak sekolah untuk senang belajar matematika. Oke. Dari situ Bapak mulai mendampingi Ulang. Iya. Ulang pekerjaannya apa kalau boleh tahu? ya. Setiap hari di warkop. Ngapain di warkop? Ngapain di warkop? Ya, nongkrong. Kalau ada tanya Kak, disuruh Kak biar hitung. Aha. Dikasih uang sama orang. Oh, jadi udah nongkrong aja di warkop sampai nunggu ada orang suruh menghitung baru dapat uang? Iya, Emang- biasa ditraktir Kak juga. Oh, ditraktir. Iya. Asli Makassar ya? Berapa biasanya? Ya, biasa ada kasih Kak 50, ada kasih Kak 20, tidak tentu. Sehari bisa dapat berapa Ulang? Ya, biasa juga ada banyak yang kasih Kak, biasa juga kurang.
Kurang tuh maksudnya gimana? Kalau kurang orang sunyi orang di warkop, saya tidak dapat banyak uang. Oke, baik. Sobat Ambiar begitu banyak yang tertarik sama Ulang karena kecepatan dia dalam menghitung ya tanpa menggunakan kalkulator dengan jumlah yang tepat. Makanya dinamakan manusia kalkulator. Manusia kalkulator. Banyak wisatawan yang juga tertarik dengan Ulang manusia kalkulator. Kita akan lihat dulu satu ini. Ini dia. Ulang tuh nggak pakai kalkulator ngitungnya, tapi begitu cepat dan juga tepat. Kok bisa Itu sih? metodenya gimana? Kalau zaman waktu kita kecil tuh ada namanya kumon, sampai sekarang masih ada Iya, kumon ya. benar-benar kumon. Betul kan kumon ya? Kalau Ulang ngitungnya gimana kok bisa cepet gitu? Ya, seumpamanya saya dikasih 36 kali 25, 30-nya dulu dikali 25. Jadi 750, baru 6 dikali 25, hasilnya 150. Kita tambah 750, jadi 900. Pada diem ngerti nggak lu? Cuma bingung langsung. Oke. Ini dibutuhkan skill yang benar-benar luar biasa. Ulang. Kita mau menantang Ulang untuk menjawab pertanyaan matematika yang akan kita berikan. Ulang doang kan? Semuanya juga nggak mau. Gak bisa gua nggak bisa. Masa kita juga dites? Yang bener aja. Gua anak IPS. Enggak, jadi Bapak yang nanya ke kita. Bapak yang nanya ke kita. Host dan bintang Kita tamu. udah biasa nyontek gimana? Ikutan. Ayo. Mana bawa pennya, spidolnya? Ini udah lewat. Ayo. Udah pusing ini kepala. Kenapa jadi kita yang ini? Ikutan. Oke, Bapak Subandi yang akan membacakan. Teman-teman, Bapak Subandi akan membacakan pertanyaan. Kita tulis jawabannya di kertas. Nanti akan dicek dengan Ulang yang hasilnya sudah pasti benar. Pertanyaannya apakah kita benar? Silakan Pak Subandi. Ya, ini ada pertanyaan dari tim Brownies Pak. Pagi-pagi Ambiar. ya. Ulang 105 dikali 5. Oh, kita ulang jangan jawab dulu. Kita jawab dulu ya. Berapa Pak? 105 dikali 5. 78. Apa Pak? Lu 78 gila. Salah. Sebentar. 105 kali 5, 70 gimana? 5, Berapa? 525. 78 dari mana? Lu 78 dari mana? Cuma lu yang... Ya udah kan asal ngitung aja. Apa kelibatan Masa kayak nggak tahu lelucon sih lo. Oke, berapa? Bapak silakan berikutnya. Ya, yang kedua Ulang. Kalau enggak, Ya enggak lah, orang banyak apanya lu. Kan ada di sini. Oke, silakan Pak Subandi. Yang kedua Ulang. Katanya lagi kata Mbak Mara. 716 dikali 32. Sebentar, ulang jangan jawab dulu ya. 716, ulang jangan dijawab dulu. 716 kali 32. Kali 32. 22.912. Wah, cepet banget. Gue dua baru Gue juga baru 2. iya. Oke, yang pertanyaan ketiga lebih sulit. Bapak silakan. Ya. Ini pertanyaan ketiga Ulang. Berapa akar 32.761? 32.761, 181. Berapa? 181. Benar. Oh keren lebih. Dia Gue baru gambar akar pohon. Akar-akaran itu Akar. kok dia bisa sih? nggak tahu mana kita juga bisa pakai akar. Mana cara ngitungnya? Biasa kita pakai Gimana kalkulator. caranya Kalau kamu? akar gimana? Ya, Ulang. Kalau akar 181 kali 181, 37 kalau 181 dikali 181, Iya. 32.761. Itu- Akarnya itu 181. Oh, iya cara ngitungnya gimana? Itu kan kuadratnya 181. Cara menghitung akar dengan cepat tuh gimana? Akar itu sama dengan bagi. Kalau akar 9, 3 kali 3. Akarnya 9 jadi 3. Kalau 4 kali 4, 16. sempat tidak sempat, harus dibalas. Ketawa. Mikir loh itu. Ada lagi gak Pak? Ada lagi Pak Subandi. Oh, ini. Yang keempat Ulang. Ya. 570
5.725 orang 5.720 orang. masing-masing membeli matcha seharga 7.500. 5.720. 5.725. Oh, 5.725 orang masing-masing membeli matcha seharga 7.500. 5.725 dikali 7.500 sama dengan 42.937.500. Betul? Wow! Belum sempet kita masih di bilangan Gue lagi keberapa. gambar baju sama Wow, coba kita boleh cek dulu ya. Kita pakai kalkulator beneran coba. Tadi pertanyaannya, oke. Pertanyaan Ini pertanyaan baru. Oke. Ulang, kita mau nanya sama Ulang ya. Oke. 693 dikali 7, sebentar. Maaf, aku ulang ya. 693 dikali 769. dikali 769. Hasilnya berapa Ulang? 193 Dikali dikali 769. 69 Ya. sama dengan 543.867. Kita ulang sekali lagi ya. 693 dikali 769. Berapa? 93 dikali 769 sama dengan 534.867. Oh, kalkulatornya yang rusak ini. Berapa hasilnya? Pertanyaannya dulu. Saya lupa kalau tidak kulihat pertanyaannya. Oh, harus dilihat. Ya. Oh. Nih. 693. 693 dikali 769. Jangan dulu. Nah, itu. 100. 90. Tunggu dulu, 400 dulu ini. 420 ribu. Baru 461, 400. Baru 500 lagi. 400. 500 lagi 30 ribu. 610. 530. 2.000. 710. 2.917. Betul! Ya. 532.917. Betul. Ya benar. Ulang, ini tuh Ulang belajar sendiri gitu ya semuanya. Ulang tuh sekolah cuman sampai? Kelas 3 SD. Wow. Kelebihan dari Allah ya. Iya. Kenapa cuman sekolah sampai kelas 3 SD aja? Ya, kurang biaya, tidak mampu orang tuaku. Orang tua masih ada? Iya, Bapak bekerja sebagai apa Ulang? ya tukang batu tapi sudah tidak bekerja. Oke lah. Kalau ibu? Kalau Ibu mama? tidak, ibu rumah tangga. Ji. Ibu rumah tangga. Iya. Ulang dianugerahi cara menghitung yang begitu cepat dan juga tepat ya Sobat Ambiar, walaupun sekolah cuma sampai kelas 3 SD katanya. Buat teman-teman nih, buat Sobat Ambiar yang di Makassar kalau mau ketemu Ulang di mana Pak? Dia paling pagi dia nongkrongnya itu di warung kopi Asara Jalan Bandang. Oke, Kalau Jalan sore dia di Pantai Losari dan Lego-Lego Makassar. Ya. Ulang sekarang ini juga sibuk untuk mengajarkan matematika ya katanya ya. Terima kasih ya Ulang bisa membuat mereka yang ingin belajar dan juga mengerti matematika bisa lebih paham lagi. Terima kasih Ulang, semangat selalu ya. Iya. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini Kakak. Terima kasih Guys, ya. tapi Ulang ini ternyata bisa juga loh Widya menghitung kelereng tanpa melihat. Coba Ya Ulang. coba. Coba. Ini kemampuan Ulang, kalau dia sementara unjuk kemampuan pada siswa, Oke. biasanya untuk hiburan. Boleh dia langsung Pak, waktu kita singkat karena kita harus pamit. Ya. Dan gini ya, dia bisa nebak berapa jumlah kelereng di sini. Oke, silakan langsung Ya, dikasih. silakan Ulang. Oke. Ya. Berapa Ulang? Di sini kelereng 9. 9. Oke, kita hitung bersama-sama Ini langsung saya ya Pak. Hitung cepat ya. Ya. Iya. Oke, boleh langsung cepat dihitungnya. Kita hitung ya. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Luar biasa. Selalu terima kasih buat bintang tamu kasih ya, kita. Hey guys, hari ini ada yang ulang tahun. Bunda Hetikus Endang ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ke-69 sehat selalu. Banyak yang nanya kapan mau konser lagi. Coba konser di Indonesia dong. Malaysia, Singapura udah, Indonesia belum ya. Terima kasih bintang tamu kita. Kita akan balik lagi besok tentunya hanya di pagi-pagi. Sampai jumpa.